sehat walafiat ya. Nah, terus anak-anak pada hari ini hadir semua anak-anak. Hadir. Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pelajaran, kita terlebih dahulu membaca surat-surat pendek, yaitu surat Al-Kautsar dan surat Al-Ma'un. Silahkan ya anak-anak, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Kautsar terlebih dahulu. Kita bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang kedua yaitu kita lanjutkan tentang surat Al-Ma'un. Kita baca bersama-sama, dimulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Masih semangat anak-anak? Ya, kita tepuk semangat dulu anak-anak untuk melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Silakan berdiri ya. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Nah, tapi sebelumnya ini anak-anak, mari kita lebih semangat lagi. Kita lebih dahulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silahkan dulu berdiri ya. Mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silahkan duduk kembali. Nah, di sini Ibu terlebih dahulu akan menjelaskan sedikit tentang perilaku yang sesuai dengan kisah Nabi Ayub alaihi salam. Perilaku terpuji itu apa anak-anak? Perilaku terpuji yaitu perilaku yang baik. Nah, contohnya apa yang ada pada diri Nabi Ayub? Yaitu tentang sabar, tabah, ikhlas, itu namanya perilaku terpuji. Nah, untuk melanjutkan atau mengetahui tentang kisahnya Nabi Ayub, nah di sini anak-anak perlu memperhatikan terlebih dahulu, yaitu yang ada di tayangan berikut. Perhatikan ya anak-anak, kan di depan ya, perhatikan. Itu kisahnya Nabi Ayub ya anak-anak ya, perhatikan. Apakah kalian tahu
cerita tentang Nabi Ayub. Tahu anak-anak? Lupa ya, kalau lupa, kalau anak-anak perhatikan di depan ini ya yang ada di layar. Nah, pada suatu hari para setan mengadakan rapat. Setan kok ada rapat? Iya, ya. Setan itu rapat atau musyawarah. Tujuannya apa di sana setan musyawarah ya? Di sini. Dalam rapat tersebut, para setan sepakat untuk menjerumuskan Nabi Ayub alaihi salam. Ya. Lalu para setan segera menghadap Allah guna meminta izin. Nah, dia minta izin dulu kepada Allah ya, dengan mulut manisnya. Setan berkata bahwa Nabi Ayub itu sangat licik, itu katanya ya. Ia selalu menyebut dan mengagungkan nama Allah karena kekayaannya ya. Jika ia jatuh miskin, pasti tidak akan melakukannya lagi. Nah, kemudian Allah mengizinkan karena tadi ya setannya minta izin pada Allah. Bagaimana? Kemudian Allah mengizinkan setan untuk menggoda Nabi Ayub. Nah, para setan lupa kalau Allah memiliki sifat maha mengetahui segala hal ya. Kemudian Nabi Ayub adalah utusan Allah yang taat, tabah dan sabar. Akhirnya Nabi Ayub pun jatuh miskin pada saat itu ya. Hewan ternaknya mati satu persatu, tanamannya semuanya mengering. Akan tetapi semua yang dilakukan setan tersebut sia-sia ya. Melainkan Nabi Ayub tambah dekat dengan Allah ya. Kemudian Nabi Ayub sadar bahwa yang dilakukan setan adalah ujian yang diberikan oleh Allah ya. Setan benar-benar dibuat kesal ya. Karena apa? Tidak berhasil menggoda yang namanya Nabi Ayub ya. Dengan sikap Nabi Ayub yang ikhlas dan sabar menerima cobaan dan ujian yang datang, kemudian setan meminta izin pada Allah agar diperkenankan membunuh semua anak Nabi Ayub. Nah, berhasil atau tidak? Setan sangat yakin pada saat itu ya, Nabi Ayub akan murtad ya. Nah, setelah Allah disini mengizinkan, maka rumah anak Nabi Ayub runtuh ya. Tak seorang pun yang selamat, semuanya meninggal dunia. Kemudian Nabi Ayub menerima musibah tersebut dengan sabar dan ikhlas, lalu berkata ya, Allah Tuhanku yang memberi dan yang mengambilnya, segala puji baginya. Nah, ternyata keteguhan hati Nabi Ayub alaihissalam tidak tergoyahkan. Allah mengizinkan ketika setan akan menguji Nabi Ayub dengan penyakit kulit. Penyakit kulit itu lama, selama 7 tahun itu ya, Nabi Ayub sakit kulit. Nah, bagaimana tanda penyakit kulitnya? Bercak-bercak merah, gatal dan mengeluarkan nanah ya. Bau yang menyengat membuat orang-orang menjauhinya karena takut ketularan penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam tersebut. Nah, akan tetapi Nabi Ayub tidak tergoyahkan sedikitpun keyakinannya ya. Setan benar-benar dibuat kesal olehnya ya, oleh Nabi Ayub. Pada saat itu juga setan teringat dengan cara untuk mengeluarkan Nabi Adam. Bagaimana caranya? Kemudian setan segera mempengaruhi istrinya. Dan usahanya berhasil. Pada saat itu istri Nabi Ayub meminta kepada suaminya. Suaminya itu siapa ya? Nabi Ayub. Untuk
yang taat, Nabi Ayub berdoa agar tidak dipermainkan oleh setan. Nah, pada suatu malam Nabi Ayub berseru kepada Allah. Bagaimana seruannya? Ya Allah, sesungguhnya aku diganggu setan dengan berbagai siksaan sehingga aku kepayahan. Tuhanku, hanya Engkaulah yang Maha Pencipta dan Maha Penyayang. Allah mendengar seruan Nabi Ayub alaihissalam. Sudah cukup ujian yang diberikan kepada hambanya yang sangat patuh. Oleh karena itu Allah berfirman agar Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah. Dan saat Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah, keluarlah air dari bekas hentakan kakinya tersebut. Ya. Kemudian sesuai dengan firman Allah, air tersebut dipergunakan untuk mandi. Atas izin Allah, Nabi Ayub sembuh seperti sedia kala. Nah, itulah cerita atau kisahnya Nabi Ayub alaihi salam. Nah, di sini anak-anak perlu sedikit perlu mengingat kisahnya Nabi Ayub. Untuk mengingatnya tadi, anak-anak perlu diskusi dengan teman-temannya ya, agar bisa atau ingat tentang kisahnya Nabi Ayub. Tolong ambil posisi ya. Posisi. Jangan terlalu dekat ya anak-anak. Dekat ya. Nah, silakan diskusi kelompok ya. Silakan, saya beri waktu 5 menit. Coba coret-coret bukunya, ingat-ingat ya. Jaga jarak, jaga jarak. Saya beri waktu. Musyawarah apa yang ada di situ ditulis dulu ya. Naila, silakan tulis coret-coret. Naila. Ya, seperti kisah Nabi Ayub tadi. Ingat-ingat kisah yang diceritakan. Tapi kan anak-anak sudah lihat di video ya. Ingat-ingat tadi, oh kisahnya Nabi Ayub tuh begini, intinya begini ya. Ditulis, coba tulisnya. Ini kan di sana ada satu anak yang nulis. Pokoknya yang kamu bisa. Sudah ada yang bisa? Ya, silakan ambil posisinya seperti semula kalau sudah ada yang bisa. Jaga kembali posisinya. Untuk kelompok 1, silakan maju ke depan. Ya, kelompok 1, Nak Naila, silakan. Dibuka ya. Maskernya dibuka biar enak. Nah.
kelompok 1. Nabi Ayub adalah nabi yang terkenal, nabi yang sangat tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan yang menimpa dirinya dan keluarganya. Cobaan yang menimpa Nabi Ayub dan keluarganya adalah: 1. Binatang peliharaannya mati satu persatu. 2. Tanaman di kebunnya mati semua. 3. Anaknya satu persatu meninggal. 4. Nabi Ayub terkena penyakit kulit selama 7 tahun. Keteladanan Nabi Ayub: 1. Ketabahan dalam menerima musibah. 2. Kesabaran yang luar biasa. 3. Keikhlasan dalam beramal. Demikian, terima kasih. Nah, silakan duduk. Naila. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Mari kita beri tepuk tangan. Nah, terima kasih ya. Nah, untuk selanjutnya di sini Ibu mau mengadakan tanya jawab dari kisahnya Nabi Ayub tadi yang sudah hasil kalian diskusi sudah dipresentasikan oleh teman kalian Naila. Dan untuk sekarang kita tanya jawab. Siapa anak-anak yang mau bertanya? Silakan. Ya, Bu. Oh ya, Nak Ani Fatus Soleha, silakan. Apa, Bu, sumpah yang harus dipenuhi seperti sumpahnya Nabi Ayub alaihissalam? Sumpahnya Nabi Ayub yang untuk dipenuhi untuk istrinya yaitu apabila istrinya itu yang meninggalkan Nabi Ayub pada saat sakit itu, dia akan memukul istrinya sebanyak 100 kali, ya. Berapa kali anak? 100 kali. Iya, 100 kali. Itulah sumpah atau nazar yang diucapkan oleh Nabi Ayub kepada istrinya pada saat istrinya meninggalkan Nabi Ayub dalam keadaan sakit. Paham ya? Yang tadi. Mungkin ada yang lain anak-anak yang perlu ditanya. Ya, perlu ditanyakan. Silakan. Ya. Apa keuntungan sabar dalam kehidupan? Apa keuntungan sabar dalam kehidupan? Nah, kita hidup ini kan tentunya banyak cobaan. Itu artinya sabar itu maksudnya ya kita tidak boleh berkeluh kesah, ya kita harus terima karena itu contohnya merupakan keadaan atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keuntungan sabar itu apa? Ya keuntungannya tentunya Allah itu sayang kepada kita, ya karena sesuai dengan firman-Nya, an-nadofatu sabrunatu innallaha ma'as-sabirin. Sabar itu adalah kekasih Allah, ya itu artinya ya Allah mengasihi orang-orang yang sabar. Tentunya keuntungannya kalau kita sabar itu yaitu dikasihi oleh Allah, disayang oleh orang tua, disayang oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Paham ya anak-anak? Nah, apa tadi? Kalau kita sabar, apa keuntungannya? Disayang Allah. Yang kedua disayang orang tua. Yang ketiga disayang orang-orang yang ada di sekitar kita. Contohnya kakak, adik, nenek, ya itu. Paham ya anak-anak? Ya. Ada atau tidak yang perlu bertanya lagi? Tidak ada. Ya. Nah di sini ya tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang sabar, ya itu sudah. Terus apa tentang ceritanya kisah Nabi Ayub. Nah di sini anak-anak mempunyai tugas. Apa tugas kalian? Yaitu mengerjakan ya soal yang sudah Ibu berikan tadi. Itu kerjakan ya. Saya tunggu waktunya. Saya tunggu waktu. Silakan anak kerjakan yang pilihan ganda dan isian singkat. Silakan.
pilihan ganda itu 5 ya, 5 soal. Dan untuk menjawab pertanyaan itu 2 soal. Pertanyaannya ditulis ya. Ini dari sini ditulis. Tulisannya yang rapi anak-anak. Ya, belajar menulis rapi. Tulis sesuai dengan apa yang tadi. Nah, seperti itu rajin sekali tulisannya anak ini. Nah, ini rapi sekali tulisannya anak Dani ya. Nah,
selesaikan dulu ya. Silakan. Masih ada waktu 10 menit ya. Ada yang sulit anak-anak pelajarannya? Oh, tidak ada ya. Bagus. Nah, kalau sudah semua anak-anak? Sudah? Ya, sudah. Ya, kalau sudah, anak yang paling belakang mengumpulkannya ke depan ya. Silakan ambil yang paling belakang, kumpulkan ya. Ambil. Nah, sini taruh sini dulu. Ya, terima kasih ya. Tadi mengenai tugas anak-anak, ada yang merasa sulit atau tidak? Tidak. Sudah paham? Tidak. Selesai mengerjakan tugasnya tadi. Terima kasih ya anak-anak semuanya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan bertanya ya. Tidak boleh sungkan-sungkan sama ibu guru. Karena apa? Perlu tahu anak-anak itu kisahnya bagaimana. Terus kisah keteladanan Nabi Ayub itu bagaimana. Itu anak-anak paham semua ya? Sudah paham? Nah, di sini tuh tambahi sedikit mengenai keteladannya. Di sini ada keteladanan Nabi Ayub itu apa saja? Itu ada ya. Selain sabar, tabah, nah itu dia mempunyai yaitu sifat dermawan. Dermawan itu apa Bu? Nah, dermawan itu adalah orang yang suka memberi ya. Itu artinya dermawan ya. Jadi kalau anak-anak sudah paham tentang kisah Nabi Ayub tadi, sudah tidak ada pertanyaan, anak-anak mempunyai tugas ya, mempunyai tugas di halaman berikutnya, yaitu di halaman 57 ya. Nah, di situ anak-anak membaca atau belajar kembali, mempelajari kembali tentang keteladanan Nabi Ayub alaihi salam ya. Untuk pertemuan yang selanjutnya atau besok itu yaitu tentang kisahnya Nabi Musa alaihi salam ya. Nah, tidak ada yang perlu ditanyakan. Mungkin kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, ya kita cukup sampai di sini. Mari kita membaca doa wal asri bersama-sama ya, untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini ya. Kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam